tetap semangat, sehat selalu. Hari ini hari Minggu, kita guru-guru seminggu bersama adik-adik semua di rumah kembali beribadah secara online. Tetap semangat ya adik-adik ya. Hari ini Minggu 1 Mei 2022 dinamakan Minggu Misericordias Domini. Percayalah kepada Tuhan. Sebelum mulai kita ibadah, kita buka Kidung Jumatnya. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jumat nomor 15. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Shalom adik-adik. Bang Potan akan memimpin kita dalam doa pembukaan ibadah kita untuk tanggal 1 Mei 2022. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, yang menghimpun kami untuk dapat melakukan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah ini naungi dari awal sampai akhir ya Tuhan. Ibadah ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang Kudus. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang Kudus kami beribadah. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 381. Lagu Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Adik-adik, warta sekolah minggu untuk kita pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022. Warta yang pertama. Adik-adik, kita masih beribadah melalui online. Begitu juga untuk minggu depan tanggal 8. Untuk jadwal ibadah offline selanjutnya akan diumumkan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu melalui WA group, ataupun akan
disampaikan melalui Warta Jemaat Gereja. Warta Sekolah Minggu yang kedua, untuk adik-adik yang memerlukan form nilai agama, bisa janjian dan menghubungi abang dan kakak guru kelas masing-masing. Nanti form nilai bisa diambil di KPT ataupun di security gereja. Warta yang ketiga, adik-adik yang belum dapat hadiah ulang tahun ataupun hadiah Paskah bisa menghubungi abang dan kakak guru kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, jika memang belum dapat, adik-adik bisa janjian kapan, bagaimana proses pengiriman hadiah tersebut. Demikian Warta Sekolah Minggu untuk kita. Sampai bertemu lagi untuk ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi Kak Ayah baca ayat hafalan dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi adik-adik ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi adik-adik, kamu baca di rumah dan besok disebut siapa yang bisa. Halo adik-adik, puji Tuhan kita sudah mengikuti ibadah kita dan sekarang kita akan lanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 51 dengan lagu Kitab Suci Hartaku. Tapi adik-adik, sambil bernyanyi jangan lupa kita mengumpulkan persembahan ya. Kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Kidung Jemaat nomor 51. Kita bernyanyi adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terbukalah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita sudah bernyanyi dan membuka kebaktian kita dari awal hingga sekarang. Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Adik-adik, buka Alkitabnya, diambil dari Matius 20. Sekali lagi saya abang katakan dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita baca Alkitabnya, kita berdoa dulu, lipat tangannya, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat oleh Bapa atas pengertian Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari firman. Bukakanlah hati kami, hati anak-anak,
mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri mereka. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan. Datanglah ya Bapa, bersuaralah agar kami anak-anak mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Abang akan bacakan ayatnya. Adik-adik mengikuti di rumah. Abang akan mulai. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kami kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sekali lagi abang bacakan dari ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerusalem, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Adik-adik sekolah minggu, itu 2 orang buta. Waktu itu Yesus keluar dari kota Yeriko. Di pinggir jalan, di dalam perjalanan, ada 2 orang buta. Jadi kalau orang buta ini, dia hanya bisa mendengar. Dari mana dia tahu? Dari mana dia dengar? Dari pendengaran inilah dia mengetahui bahwa Yesus Anak Daud. Kenapa Yesus dikatakan Anak Daud? Karena dia adalah keturunan Daud. Itu makanya dia katakan, "Yesus Anak Daud, kasihanilah kami." Bagi adik-adik, kalau orang yang buta menginginkan, dari manakah dia tahu bahwa apa yang diperbuat Yesus selama ini? Dari manakah kepercayaan dia?
bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan adalah dari pendengaran. Kalau kita lihat dari Roma 10 ayat 17, dari pendengaran timbul iman, percaya. Dia mendapat berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus itu membuat mujizat-mujizat. Dari situlah mereka itu percaya. Dari pendengarannya itu timbullah kepercayaan yang sangat besar. Kapan saya akan ketemu Yesus? Begitu dia mendengar bahwa Yesus lewat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dia mengetahui dan bertanya siapa itu. Yesus lewat. Makanya dia bersorak dengan keyakinan dan kepercayaan yang ada pada dirinya. Dia bersorak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tapi orang yang di sekitar itu, orang yang ikut di situ, malah menyuruh mereka diam supaya jangan bersorak-sorak. Tetapi hati dua orang buta ini dengan sekuat tenaga, dengan suara yang sangat keras menyatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus menoleh. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang sempurna. Dia datang untuk orang-orang yang kurang sempurna, yang berdosa. Karena bagi orang Yahudi pada waktu itu, orang sakit, orang lumpuh, orang yang apa, itu adalah akibat dosa. Karena dia berbuat dosa, karena orang tuanya atau siapapun dari antara mereka berbuat dosa, sehingga mereka menjadi dapat penyakit. Itu keyakinan bagi mereka, bagi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi menganggap itu adalah orang yang sangat hina, orang miskin, meminta-minta supaya dia bisa hidup. Karena dia tidak bekerja, dia hanya meminta-minta di pinggir jalan. Sehingga orang ini dengan keyakinan yang teguh, dengan kepercayaan yang teguh, dengan iman yang telah mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan apapun, bahwa Yesus itu adalah memberikan kehidupan yang sempurna bagi orang. Itulah adik-adik sekolah minggu, adik-adik kelas di mana-mana Prasidi. Yesus datang untuk menyelamatkan. Makanya Yesus datang menyuruh mereka kemari. Datanglah kemari. Datanglah. Apa yang perlu saya perbuat untuk kamu? Apa yang mau saya perbuat untuk kamu? Dengan keyakinan dan kepercayaan mereka menyatakan, perbuatlah kepada kami supaya kami dapat melihat. Itu permintaan mereka. Bukan mereka meminta apa-apa karena dia pengemis, orang miskin, bukan meminta apa-apa, meminta uang atau meminta ini dari Yesus, tetapi meminta yang sangat besar supaya mereka bisa melihat. Dan Yesus menjamah matanya. Dan mereka saat itu juga bisa melihat. Itulah yang bisa kita lihat dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Yesus.
mereka bisa melihat, mereka mengikuti Yesus. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yesus menolong orang lain. Inilah yang diajarkan kepada kita. Kita tidak boleh membedakan orang dengan statusnya. Dan kita tidak boleh, adik-adik tidak boleh mengejek orang lain, mengejek orang yang susah, mengejek orang yang lumpuh, orang yang pincang. Tidak boleh. Kita harus menolong mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan yang sangat besar kepada mereka. Yesus mengajarkan kita supaya kita dapat menolong orang yang membutuhkan. Itulah diajarkan oleh Kristus Yesus kepada kita. Makanya adik-adik remaja Prasmi, namun pun kita secara online masih kebaktian di rumah, tetapi kita jangan lupa berdoa untuk orang-orang, teman-teman kita, keluarga kita yang sakit, supaya mereka sembuh. Jangan lupa menolong orang-orang yang membutuhkan. Jangan ada di hati adik-adik, di hati kita semuanya membeda-bedakan orang. Orang apapun, bagaimanapun dia adalah, kita adalah sama-sama anak-anak Kristus. Sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi tidak boleh berbeda dengan adik-adik. Kita harus sama. Jadi itu yang perlu ditanamkan buat kita. Namun di dalam ayat ini tadi ada orang yang menyatakan mendiamkan mereka, tetapi mereka dengan keyakinan, dengan kepercayaan bahwa Yesus ini akan dapat menyembuhkan kami. Kita juga harus demikian. Harus penuh dengan keyakinan bahwa Yesus membantu, menolong kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Di sekolah, di waktu kita belajar, di waktu kita di rumah, di waktu perjalanan, kita menyerahkan diri kepada Yesus supaya Dia yang membimbing kita, supaya Dia yang menemani kita. Sebagaimana orang muda tadi mendapat berkat yang sangat besar, dia bisa melihat dan dia mengikuti dan dia percaya. Kepercayaan dia yang menyelamatkan dia, iman dia yang menyelamatkan dia. Padahal dia hanya mendengar, yakin dan percaya bahwa Yesus itu mempunyai mujizat, bahwa Yesus itu dapat menolong. Dia tertolong. Kita juga demikian adik-adik. Kita harus benar-benar meyakinkan diri kita bahwa Yesus akan melindungi kita dari virus-virus apapun, dari penyakit-penyakit apapun, supaya kita tetap selamat, tetap sehat. Dan kita berdoa, rajin berdoa, mendoakan semuanya, orang tua, saudara-saudara, teman, seperti itu. Melalui itulah kita berdoa, bersorak-sorak, menyatakan kepada Yesus, lihatlah kami ini, lihatlah saudara kami ini yang dalam keadaan sakit. Lihatlah Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan, ikutlah Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, untuk menyampaikan pujian dan terima kasih kami. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuat firman-Mu ini menjadi landasan di dalam hidup kami dan anak-anak ini ya Tuhan. Ajarlah anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang setia. Berkatilah dia ya Tuhan, berkatilah keluarganya,
Jauhkanlah segala penyakit dari anak-anak gereja. Jauhkanlah penyakit dari orang tua. Berikanlah kesehatan yang prima kepada orang tuanya, kepada anak-anak, supaya orang tuanya dapat membimbing anak-anak sekolah minggu gereja. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada mereka ya Bapa, agar mereka dapat menafkahi anak-anak. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kakak mau memberikan kalian suatu kreativitas di minggu ini. Awal bulan Mei ya. Jadi di awal bulan Mei ini dan seterusnya semoga kakak-kakak gurunya bisa konsekuen untuk senantiasa memberikan Alkitab, membangkitkan ingatan kalian akan dan juga membuat kalian lebih bekerja otaknya di dalam akan firman Tuhan, pengenalan akan tokoh, sejarah, cerita firman Tuhan ya. Itu mau kita ungkit lagi agar kalian senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kita mau beri itu di dalam bentuk suatu kreativitas. Apapun itu, apakah teka-teki silang, apakah mencari tokoh, apapun jenisnya adik-adik ya. Kakak harapkan kalian meresponnya dengan baik ya. Oke, baik. Nanti kreativitas ini akan kakak beri dalam bentuk PDF di kelas ya, sehingga kalian bisa melihatnya lebih jelas begitu ya adik-adik ya. Kakak akan berikan setelah nanti ibadah selesai, kakak akan beri di grup kelas kita agar kalian perhatikan. Dan kembali kakak ingatkan bahwa paling lat Rabu ya, Rabu sudah diberi. Kalian boleh japri ke kakak, boleh juga dikirim ke WAG kelas, boleh adik-adik ya. Oke, siap ya. Kreativitas minggu ini adalah simple kok, gampang. Yang dibutuhkan itu hanya ketelitian, kecermatan, dan juga kesabaran ya. Sehingga yang kita maksud, yang kakak maksud dalam bentuk kreativitas ini dapat kalian capai. Sesungguhnya sangat simpel sekali, mudah sekali, hanya ketelitian kuncinya. Dan juga tentunya nama-nama tokoh Alkitabnya nggak asing bagi kalian. Jadi kalian langsung, oh iya ini, oh iya itu gitu ya. Oke, baik. Kakak akan berikan simpel nih, gampang banget. Param ya. Nampak jelas? Semoga lumayan lah ya. Nanti jelasnya di PDF di WAG kelas ya. Di sini ada tertera. Ini kan gampang banget nih kayaknya kerjaan anak kelas 3 deh, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Kakak memulai dengan yang mudah agar kalian bergairah untuk melakukannya untuk minggu-minggu berikutnya ya. Jadi di dalam kotak-kotak ini nih ya, apakah mau horizontal, apakah mau vertikal, bebas. Yang pasti ada kata-kata yang dimaksud ya. Dan kata-kata itu ada di sini semua ya. Ada kata malaikat. Jadi kalian harus cari malaikat apakah mau ke samping, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, mau diagonal, mau silang, mau apapun itu, pokoknya kalian cari sehingga kalian mendapatkan kata-kata yang di sini. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 kata yang harus kalian cari, yang terserak, yang tersebar di dalam sini. Gampang kan? Ini mah tutup mata pasti bisa ya. Kakak ingatkan sekali lagi, kuncinya hanya ketelitian, kesabaran, dan tentunya kalian akan memahaminya. Sepertinya dalam hal ini tidak ada cerita ya, hanya menemukan kata saja, kata-kata tokoh Alkitab yang terserak di sini. Ya, kalau misalnya kalian mau tambahkan
Misalnya kalau kalian mau tambahkan misalnya begini, kandang domba, ini udah dapet nih kandang domba. Terus kalian iseng nih, tulis di sini ke 1. Ini nomor berapa ya kandang domba? Nomor 4. Nomor 4 kandang domba, terus di sini ditulis kandang domba adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus, misalnya gitu. Ya, terus ada lagi di sini Efrat, ada lagi Gilead, ada lagi yang disegani. Oh, apaan tuh yang disegani ya? Apa ini? Iya, yang disegani. Oke. Bernazar. Nah, apa itu bernazar ya? Kalian tulis di sini. Itu plus poin, ya. Bila mana kalian mau melakukannya, itu plus poin. Ya, tulis aja. Nanti di WAG kelas itu atau japri ke kakak tulis misalnya gini, malaikat yang menurut kalian tuh malaikat apa? Malaikat sama dengan titik. Kemudian Abraham sama dengan titik. Nah, masing-masing kata yang ada di sini itu mencerminkan cerita di dalam firman Tuhan. Makanya kakak bilang kalau yang tahu akan cerita firman Tuhan langsung nyambung gitu ya. Langsung nyambung dia. Bernazar pun kalian pasti akan tahu. Apa itu yang dimaksud dengan bernazar? Ya adik-adik ya, bila mana kalian melakukannya tentunya pasti ada bonus, ada plus poin yang diberikan terhadap anak-anak yang melebihi kreativitas yang diharapkan. Demikian ya adik-adik ya. Oke, mengerti, memahami? Lakukan, laksanakan. Wow, anak Tuhan pasti mampu karena engkau adalah anak yang diberkati. Oke, demikian dari kakak. Selamat melakukan, selamat menjalankan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Sion mengenai mukjizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan 2 orang buta, sekarang kita saatnya bernyanyi lagu yang menceritakan juga tentang mukjizat Tuhan Yesus itu. Judul lagunya Ada Orang Buta. Kakak pasang lagunya di sini, kita bernyanyi bersama, kalian bernyanyi mengikuti teks yang ada di screen ya. Adik-adik sekalian di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Guru Sekolah Minggu dan bernyanyi puji-pujian yang untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa penutup. Adik-adik di rumah semua berdoa ya. Kalian berdoa juga kepada Tuhan Yesus dalam doa syafaat kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami semua, terutama bagi adik-adik kami yang di rumah masing-masing yang masih beribadah secara online Tuhan. Biarlah firman ini menjadi iman percaya bagi adik-adik semua Tuhan. Biar dia mengenal akan Tuhan Yesus Kristus,
dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, ada beberapa pokok doa yang kami ingin sampaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap meminta belas kasihan-Mu Tuhan terhadap kondisi bangsa dunia saat ini Bapa. Walaupun wabah virus corona sudah mulai menghilang Tuhan, kami tetap meminta belas kasihan-Mu Tuhan agar wabah ini benar-benar hilang dari bumi ini, agar kami kembali beraktivitas normal, bersekolah kembali tatap muka, bergereja kembali juga tatap muka bersama teman-teman kami semua Tuhan. Berkatilah semua aparat yang membantu dalam proses menangani wabah virusnya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu yang bersekolah tatap muka Bapa. Lindungilah mereka dalam setiap aktivitas sekolah mereka, dalam perjalanan, dalam sekolah, dan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami juga mendoakan rencana kami juga Tuhan pada minggu-minggu akan datang untuk bertatap muka beribadah juga Tuhan. Engkau persiapkanlah kami semua Bapa, jagalah kami supaya kami bisa kembali bertatap muka beribadah bersama adik-adik sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja-Mu HKBP Kebun Lama, dari pimpinan jemaat, majelis, sampai kepada jemaat Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka rezeki, agar mereka dapat memuliakan Engkau Tuhan dengan lebih baik dan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Kami juga berdoa bila ada dari adik-adik kami yang sakit, orang tua kami yang sakit, Engkaulah Tuhan kami, Engkau jamah mereka Tuhan satu persatu, agar mereka dapat sehat kembali dan dapat pulih dan dapat memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap waktu dan setiap saat Tuhan. Banyak yang kami pinta dalam doa kami, terutama adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau dengarkanlah doa-doa mereka Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.